para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya pikir bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun juga bacaan Injil, udah silakan kita baca saja. Dan mari kita laksanakan, kita lakukan. Bacaan Injil, bacaan pertama hari ini kita sudah tidak usah tafsir. Udah lakukan saja, ya. Lalu apa yang akan kita rasakan? Berat itu, berat. Sepertinya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesuatu yang mustahil. Sangat mustahil. Saya nggak tahu kalau misalkan ada 100 orang, kalau ada satu orang yang bisa melakukan, itu orang pilihan Tuhan. Jangankan orang biasa, para romo, para suster, para orang-orang yang dibilang kaum berjubah, ini bisa melakukan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau enggak? Ya. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada umat kalau seandainya kita sendiri nggak bisa melakukan hal itu? Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu susah. Bukan hanya awam, kaum berjubah pun saya pikir ya sangat susah melakukan hal ini, ya. Kalimat Tuhan Yesus begini, kasihilah musuhmu. Coba kalau ada orang yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, lalu kalimat Tuhan Yesus ini kita gunakan, itu kan musuhmu. Kamu kan gak suka sama orang itu, coba kamu kasihi dia. Kamu kasihi dia. Ya. Lalu kalau ada orang yang membenci kalian, ya, ada si A nih gak suka sama kalian, membenci kalian. Lalu berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Itu bisa nggak kita lakukan? Jangan cepat-cepat dijawab dulu. Biasanya begini, iya Romo, saya akan memberikan dia bunga. Meskipun orang itu berbuat jahat kepada saya. Kalau perlu bunganya itu saya lempar itu ke dia, plus dengan potnya itu. Biar kepalanya benjol-benjol itu. Kali itu ya pikiran kita. Ya, saya hanya bilang kepada Tuhan Yesus, ini apa lagi yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kok berat banget? Berat itu, ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Anda baru saja dicaci maki, dikatain bego, dikatain goblok. Kebun binatang keluar dan Anda dikatai seperti itu. Lalu Anda diminta mendoakan orang itu, ya mendoakan. Tuhan kalau bisa dia cepat mati itu. Nah itu doanya begitu. Tapi bukan doa seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, berdoa yang penuh kasih. Berdoa yang penuh dengan ya berkat kepada orang itu. Bisa enggak? Tapi inilah dia. Inilah dia apa ya? Ajaran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa beratnya. Karena secara manusiawi atau orang-orang yang di luar itu, ya kalau kamu tonjok saya sekali akan saya tonjok kamu. Kalau kamu menyakiti saya pun akan siap menyakiti kamu. Hukum balas dendam. Itu hukum balas dendam itu ada. Dan 100 orang mungkin 100-100-nya atau 99 orang itu melakukan hukum balas dendam. Kamu menyakiti saya laporin ke polisi biar kamu masuk penjara. Itu dia. Tapi ini enggak, kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Bonyok kita. Tapi maksudnya saya pikir bukan itu. Udah, selesai. Kamu menyakiti saya, lalu kita punya pandangan, ya udah. Saya enggak akan memperpanjang masalah ini. Ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian hari ini. Sesuatu yang berat, tetapi apakah itu bisa kita lakukan? Ya bisa. Masalahnya adalah kita mau atau enggak. Mau melakukan perkataan Tuhan Yesus tadi bilang, dengarkanlah perkataanku ini, dengarkan. Dengarkan plus juga dilakukan, ya. Berat, tapi tidak ini bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Ya. Makanya dari jadi santo itu memang berat ya.
Menjadi orang kudus itu berat. Ya, ini salah satu patokannya dari Tuhan Yesus. Lalu gimana itu? Ya. Ampunilah maka kalian akan diampuni. Mungkin Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. You nggak usah pikir perbuatan jahat orang itu kepada kalian. Ampuni dia. Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Kenapa? Karena perbuatan jahatmu, perbuatan dosamu kepada saya itu jauh lebih banyak daripada perbuatan dosa orang lain kepada kamu. Itu saja saya ampuni. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Itu saja, dosamu saja saya ampuni. Ya, maka coba kamu juga mengampuni dosa orang yang ya menyakiti kamu, mencaci maki kamu, memusuhi kamu. Ya. Itu saya pikir ya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Suatu ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Kalau kita ini senang mengampuni, maka Tuhan pun akan dengan sukacita mengampuni kita. Tapi kalau kita ini tidak mau mengampuni orang lain, ya bagaimana itu nanti kita mendapatkan ganjaran dari Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para frater, para suster yang terkasih, semoga kita dalam kehidupan ini membuka telinga kita, membuka mata kita, mendengarkan, membaca sabda Tuhan ini. Dan mari kita lakukan, meskipun itu berat. Dengan melakukan hal itu semua, kita akan mendapatkan damai. Seperti dari dalam bacaan pertama tadi. Damai dalam hati kita. Damai dalam kehidupan kita ini. Karena kita ini tidak mau menyimpan kotoran dalam hati kita. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain itu kan kotoran. Kalau kita mengingat-ingat kita punya dendam, itu kita nyimpan kotoran. Ngapain kita nyimpan kotoran? Ya, lebih baik ya kita menyimpan hal-hal yang baik yang berguna dalam kehidupan kita ini. Silahkan kita terus merenungkan sabda Tuhan itu dan kita mau melaksanakannya dalam kehidupan kita. Amin. Amin.